Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita rahmat, kesehatan, dan kesempatan kami untuk melakukan presentasi secara via Zoom ini. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah SAW, dengan mengucap Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, terima kasih kepada Bu Sofia Yuliasari yang telah memberikan kami kesempatan untuk dapat mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, kami dari kelas 1 dengan anggota saya sendiri, Winda Rudestika sebagai moderator. Pemateri 1, Salsa Kurnia Makfiroh. Pemateri 2, Sulastri. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang penerapan sains dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, alam, makhluk hidup, dan ekosistem. Poin 1 dan 2 yang akan dibacakan oleh Saudari Salsa. Kepada Saudari Salsa, waktu dan tempat disilahkan. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu definisi dampak dari lingkungan. Sejak tahun 1970-an, dunia mulai memberikan perhatian besar terhadap masalah lingkungan, seperti pembangunan berwawasan lingkungan guna menjaga kelangsungan hidup di muka bumi. Dapat pula dikatakan bahwa perilaku manusia terhadap alam sangat tergantung bagaimana cara pandangnya terhadap alam itu sendiri. Jika alam dipandang sebagai hal yang penting dan menguntungkan, maka perilaku yang muncul adalah perilaku yang menghargai. Pandangan ini berisi pemikiran bahwa segala kebijakan yang diambil mengenai lingkungan hidup itu harus dinilai berdasarkan kepentingan manusia. Maka nggak heran jika fokus perhatian dalam pandangan ini terletak pada peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Alam dilihat dari objek pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia, sehingga alam hanya dijadikan alat untuk pencapaian tujuan. Materi yang kedua yaitu beberapa pandangan mengenai lingkungan. Menurut Sekretari Jenderal Eksekutif Direktur UNIP 2014, setiap 3 detik waktu berjalan, hutan seluas kurang lebih 1 hektar hilang dari permukaan bumi. Rata-rata, total hutan yang hilang setiap tahunnya kurang lebih 13 juta hektar. Dengan nilai ekonomi jasa ekosistem hutan tropis diperkirakan sampai dengan 6.120 per akre. Hal ini merupakan angka yang mengejutkan pada berbagai tingkatan. Sadari atau tidak, eksploitasi ekosistem memang telah meningkatkan kesejahteraan manusia. Menurut Konstansa dan kawan-kawan pada tahun 1997, bahwa layanan dari sistem ekologi dan modal alam merupakan modal penting untuk berfungsinya sistem pendukung kehidupan di bumi. Mereka berkontribusi bagi kesejahteraan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Howling, pada tahun 1973 dalam Dwi Indrayanti 2015 menyatakan bahwa hampir semua sistem alam mempunyai karakteristik yang berubah sepanjang waktunya. Dan jika manusia mencoba menstabilkan alam untuk kepentingannya, maka akan menyebabkan kondisi akan stabil dalam jangka pendek dan malapetaka pada jangka panjang. Dikembalikan kepada Winda. Terima kasih kepada Saudari Salsa atas paparannya. Selanjutnya, poin 3 dan 4 yang akan dibacakan oleh Saudari Sulas. Kepada Saudari Sulas, waktu dan tempat disilakan. Baiklah, materi ketiga penyebab kepunahan keanekaragaman hayati. Yang pertama, hilangnya habitat. Hilangnya habitat akibat dari pertanian dan pengelolaan hutan yang tidak
berkelanjutan. Di samping itu, juga ketersediaan lahan bagi hewan dan tumbuhan semakin hari semakin sempit akibat beralihnya fungsi lahan dari pertanian untuk tempat tinggal manusia dan lahan industri. Yang kedua, pencemaran. Zat pencemaran atau polutan merupakan produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Polutan tersebut dapat mencemari tanah, air, dan udara. Nitrogen dan sulfur oksida yang dihasilkan dari kendaraan bermotor yang jika bereaksi dengan air maka dapat membentuk hujan asam yang dapat merusak ekosistem. Udah, lanjut pindah. Materi yang keempat yaitu beberapa klasifikasi jasa ekosistem. Materi yang keempat yaitu beberapa klasifikasi jasa ekosistem berdasarkan fungsinya. Yang pertama, penyediaan jasa, seperti sumber bahan makanan, obat-obatan, air, mineral, dan lain-lain. Yang kedua, pengaturan jasa, seperti fungsi menjaga kualitas udara, pengaturan iklim, pengaturan air, kontrol erosi, pengurangan risiko, dan lain-lain. Yang ketiga, jasa kultural, seperti identitas dan keragaman budaya, nilai-nilai religius, dan spiritual. Yang keempat, jasa pendukung, seperti produksi utama, formasi tanah, produksi oksigen, ketahanan tanah, penyerbukan, ketersediaan habitat, siklus gizi, dan lain-lain. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas paparannya oleh Saudari Sulastri. Baiklah, dari materi poin 1 sampai 4 dapat kita simpulkan bahwa sains telah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, seperti penyedia makanan, air bersih, perlindungan banjir, warisan budaya, dan lain-lain. Manfaat yang begitu banyak, dan ekosistem tersebut pada saat ini sedang berada di bawah tekanan dan ancaman berat dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan. Jika tidak, maka dapat menimbulkan berbagai bencana lingkungan. Perusakan lingkungan yang terjadi selama ini akibat dari lemahnya pengawasan pemerintah dan keengganan masyarakat untuk merubah perilaku yang kurang wajar terhadap alam serta lemahnya penegakan hukum atau law enforcement sebagai benteng terakhir untuk menjamin tegaknya aturan. Jika kita tidak dapat menjaga alam sebagai sumber pemberi manfaat bagi kehidupan manusia, maka hal itu akan berdampak kepada melemahnya kemampuan ekosistem untuk memberikan layanan kehidupan bagi manusia, sehingga akan menjadikan kehidupan manusia berbiaya tinggi. Baiklah, itulah hasil dari diskusi dan presentasi kelompok kami. Terima kasih kepada Bu dosen dan teman-teman yang telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam materi, penulisan, dan perkataan. Semoga bermanfaat. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, saya selaku moderator mengakhiri acara ini dengan sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.